Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua Masjid Baitul Ma'mur Bapak Sabtono, semoga visi rencana pengurus masjid untuk membangun perluasan masjid ini Allah mudahkan, amin. Semoga Allah buka pintu-pintu hati kaum muslimin. Kalau tadi disampaikan untuk bersedekah, maka ada yang masuk dalam kata sedekah secara umum tapi namanya wakaf. Maka semoga ada jamaah yang mewakafkan hasil dari usahanya, karena wakaf itu kalau bahasa lainnya seperti amal jariah, seperti sedekah jariah. Dia akan terus, saat seketika dimanfaatkan oleh kaum muslimin, pahalanya terus mengalir, dan termasuk amal yang tidak terputus pahalanya walaupun seseorang sudah meninggal dunia. Saya teringat dari uraian tadi, ada teman saya yang membangun pesantren di daerah Batang. Batang itu dulu masuknya Pekalongan, sekarang kabupaten sendiri. Ketika dia buat pesantren di Batang itu, dia tawarkan wakaf kepada masyarakat untuk membantu pembangunan pesantren. Ada seorang pengusaha di kota Batang itu mewakafkan keuntungan dari satu selang. Dia punya SPBU, ada pengusaha punya SPBU. Di SPBU-nya itu dia wakafkan keuntungan satu selang. Mungkin di SPBU-nya mungkin ada 10 selang, keuntungan satu selang untuk pesantren itu. Ya, jadi setiap bulan keuntungannya diambil dari satu selang. Masya Allah. Ya, ternyata pengakuannya dari wakaf itu tambah berkah penghasilannya. Semoga Allah mudahkan kita untuk berwakaf, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, orang-orang tua kami, hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur
senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah jaga kita dari penyakit, semoga Allah lindungi kita dari mara bahaya, dari malapetaka. Semoga Allah segera angkat penyakit ini dan Allah mudahkan kehidupan umat Islam setelah ini, amin ya rabbal alamin. Terasa bagi kita, terutama para orang tua, sejak bulan Maret sampai bulan apa nih? November, 8 bulan anak tuh ndak sekolah, ndak masuk sekolah. Barulah terasa berat jadi guru ya. Berat jadi guru. Ya, di rumah anak bertanya semuanya. Walaupun pada hakikatnya tugas sebagai murabbi, pendidik anak itu adalah orang tua di rumah. Walaupun itu hakikatnya, ya. Akan tetapi dengan berbagai kesibukan, setelah dunia ini semakin maju, ada lembaga pendidikan, maka kita menitipkan amanah, ya, mewakilkan pendidikan kepada para guru. Ketika dikembalikan kewajiban tersebut kepada orang tua kembali, baru terasa, ya. Semoga Allah mudahkan pendidikan anak-anak kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita baca untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan banyak membaca salawat untuknya. Jadi bohong kalau mengaku cinta Rasulullah tapi tidak mau bersalawat, tapi jarang bersalawat. Mari kita perbanyak salawat kita di dalam hati kita, dalam kesendirian kita, dalam kesunyian kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini tepatnya di bulan Rabiul Awal, ya, ada orang yang berani menyakiti hati umat Islam. Ada orang yang berani menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia kafir dan berada di negara yang kafir, tetapi kelakuan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dengan gambar atau menggambar keluarganya, menggambar istrinya, mencemoohnya, ya, tidak bisa diterima oleh umat Islam. Dimanapun umat Islam berada, yang mengaku cinta kepada Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, pasti sakit hatinya ketika Nabi kita, Rasul kita dihina. Maka, ya, tepat di bulan Rabiul Awal pula, maka umat Islam sedunia marah. Di Indonesia pun marah. Di mana ada umat Islam pasti marah, kecuali dipertanyakan keislaman dan keimanan orang tersebut. Marah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina. Jangankan Rasulullah, ya, seorang suami kalau istrinya dihina oleh orang lain marah enggak? Seorang istri suaminya dihina marah enggak? Biar ajalah kata ibu. Enggak ya. Seorang orang tua kalau anaknya dihinakan di depan orang ramai marah enggak orang tua? Anak jangankan orang tua, anak kecil aja. Dulu waktu kalau kecil tuh, anak kecil kelahi, digambar sama kawan tuh, ini gambar bapak dia, gambar bapak kau, berani nggak? Siapa yang berani nginjak gambar? Anak kecil aja kalau ayahnya dihina, orang tuanya dihina marah, ya, emosinya ada. Maka terlebih lagi kita umat Islam yang rukun iman kita beriman kepada Rasul, yang rukun Islam kita yang pertama itu 2 syahadat, berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, pasti marah. Maka pertanyaan saya sebelum kita mulai dalam kajian ini, siap kita membela Rasulullah? Siap kita membela Rasulullah? Takbir. Allahu Akbar. Ya, biar bangun dulu, takut ngantuk. Pak sadisnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah, ya, sang pencipta Allah, ya, yang tidak ada bandingannya. Allah memuji Rasulullah di dalam Al-Qur'an. Allah langsung yang muji pribadi akhlak Rasulullah di dalam Al-Qur'an.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qalam ayat yang keempat. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sungguh engkau memiliki pekerti akhlak azim, yang mulia. Ya, biasanya kalau kita tuh disebut orang kita ini akhlak karimah, akhlak yang terpuji. Tapi khusus Rasulullah dipuji dengan azim, katanya azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Muhammad, engkau itu memiliki pekerti yang mulia, akhlak yang mulia. Bahkan di dalam surat Ali Imran Allah menyatakan ayat 159, Allah nyatakan Rasulullah itu lemah lembut. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, dengan rahmat dari Allah wahai Muhammad, maka engkau berbuat santun, lembut kepada umatmu. Rasulullah tidak pernah kasar. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau Muhammad, kata Allah, berkata kasar, fazzan berkata kasar, ghalizal qalbi, keras hatimu, lam faddu min haulik, maka umatmu itu akan berpaling, tidak mau menerima ajaranmu. Nah itu, fastaghfir lahum, ya, maka anjuran setelahnya, lam faddu min haulik. Kemudian apa lanjutan ayatnya? Maka mintalah maaf untuk mereka, wastaghfir lahum, dan minta ampun untuk mereka, wasyawirhum fil amri, dan ajak mereka musyawarah dalam urusan mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan kalau engkau berazam wahai Muhammad, tawakkallah kepada Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah cinta hamba-hambanya yang bertawakal. Ini Rasulullah itu lemah lembut, dipuji di dalam Al-Quran. Bahkan Allah perintahkan kita untuk mencontoh akhlak Rasulullah. Perintah. Dia sifatnya bukan anjuran sekedar sunnah, tapi kita meneladani Rasulullah itu wajib. Kita meniru Rasulullah itu mesti, karena syarat diterimanya amal itu cuma dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah. Ulama sepakat, dua ini syarat diterimanya amal. Ikhlas tapi tidak mengikuti ajaran Rasulullah, tidak diterima. Sesuai dengan ajaran Rasulullah, cukup syarat rukunnya, tidak ikhlas juga tidak diterima. Mesti ada dua ini, ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi. Maka mencontoh, meneladani, meniru, melaksanakan apa yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah, dikerjakan oleh Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, baik itu persetujuan, keputusan maupun akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mesti kita ikuti. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sudah ada bagi kalian dalam pribadi Rasulullah itu uswatun hasanah, teladan yang baik bagi mereka yang mengharap rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, dan bagi mereka yang mengharapkan ampunan, rahmat, kasih sayang Allah di hari akhir, dan mereka banyak berzikir mengingat Allah. Wa dzakarallaha katsira. Ikhwatal iman, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah kewajiban kita, adalah tugas kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau akhlak Rasulullah ini hilang, tidak ada di tengah umat nih, apa yang terjadi? Cobalah lihat dulunya ketika umat nih agama dipegang kuat, itu laki-laki dengan perempuan kalau belum nikah dulu, itu anak remaja itu aib di masyarakat kalau mereka jalan berduaan. Apalagi laki-laki perempuan goncengan, dulu pun belum ada Honda banyak ya. Goncengan tuh paling naik apa? Sepeda.
Yang punya sepeda pun dulu orang hebat juga. Ya, mungkin jalan berduaan aib. Ya, di kampung-kampung orang Islam, di negeri-negeri orang Islam aib. Nauzubillah, hari ini anak-anak kita akhlaknya kemana? Remaja-remaji kita, pemuda-pemudi kita, ini yang harus kita perhatikan, yang harus kita jaga ke depan. Anak kita, karena anak-anak kita pun akan jadi pemuda-pemudi, akan jadi remaja juga anak kita. Ya, tidak tahu lagi mereka hukumnya khalwat, berduaan, laki-laki perempuan belum nikah, tidak tahu. Ya, kalaupun tahu mereka langgar, seolah-olah itu halal boleh. Ini kan akhlak. Aurat, ya. Aurat, memakai pakaian yang mestinya ada adabnya, ada akhlaknya, diajarkan oleh Rasulullah kepada wanita-wanita muslimah. Sampai sekarang orang yang lebih baik itu kan yang jawaban orang-orang nih, orang-orang liberal gitu. Yang lebih baik itu kan yang ditutup aurat hatinya sebelum aurat tubuhnya. Astagfirullah, ya. Semuanya ya, dalam Islam, ya. Dan banyak lagi akhlak yang hilang di tengah masyarakat. Maka tugas kita jamaah kaum muslimin dan muslimat, kita kembalikan akhlak Rasulullah ini, akhlak Islam ini, akhlak yang mulia ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka pada kajian malam hari ini saya mengajak kita untuk mempelajari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang mengatakan bahwa inti ajaran Islam itu adalah akhlak yang mulia. Dalam hadisnya yang sahih terkenal, anak-anak MDA kita hafal, orang-orang tua kita juga hafal. Rasulullah ketika bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sungguh aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'ithtu, aku ini diutus liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Jadi inti ajaran Islam ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nampak di dalam akhlaknya. Orang itu kalau betul Islamnya kelihatan dalam kehidupan sehari-hari, berakhlak. Suami kepada istrinya lemah lembut, menyayangi. Anak kepada orang tuanya hormat, birrul walidain. Di masyarakat kita saling menjaga, kita kata-kata kita tidak kasar, kita tepat janji, kita jujur. Nampak? Inilah Islam. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya ini hadis tentang mendapat wahyu yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah kita baca dalam sirah, pernah kita kaji juga, kita ulang sedikit. Rasulullah ketika datang wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah sedang bertahannuts, sedang menyepi, bertafakur di atas gua namanya Gua Hira, tepatnya di atas Jabal Nur. Hari ini kalau kita naik Jabal Nur itu lama ya. Pernah gak naik Jabal Nur sampai Gua Hira tuh? Nah, Rasulullah dari rumahnya, rumah Rasulullah itu kan kalau sekarang di Mekah itu berarti rumah Rasulullah itu sudah jadi perpustakaannya Masjidil Haram sekarang. Nah, biasanya ada keterangan di perpustakaan itu, di sini dulu tempat lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah itu di atas Jabal Nur di Gua Hira. Datang malaikat Jibril yang belum dikenalnya, belum pernah dilihatnya, belum pernah diketahuinya, mendekapnya kuat-kuat. Ghattani ghattan syadidan, kata Rasulullah. Dia memelukku kuat-kuat. Ya, orang yang belum ku kenal. Jibril dengan penampakannya. Lalu menyuruhku membaca Iqra. Rasulullah menjawab, ma ana biqari. Lalu disuruh lagi Iqra, ma ana biqari. Lalu malaikat Jibril membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu Rasulullah turun dari Gua Hira setelah Jibril menghilang. Takut Rasulullah, cemas. Ada apa ini? Karena ini wahyu yang pertama. Rasulullah menemui istrinya, Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Rasulullah kemudian mengatakan, ya Khadijah, zammiluni,
zammiluni. Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah kemudian menyelimuti baginda Rasulullah, memeluknya. Khadijah istri Rasulullah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, menyelimuti Rasulullah, memeluknya, menenangkan Rasulullah. Begitulah istri yang setia gitu ya. Ya, kalau suami pulang ada masalah, itu istri bukan marah-marah tapi menenangkan suami. Ada apa bang? Nah gitu kalau zaman sekarang ya. Menenangkan. Ya, itu kalau suami ada masalah datang ke rumah, tiba-tiba di rumah istrinya marah, kira-kira gimana? Ya mau keluar lagi suaminya, tidak jadi pulang. Ya. Sayyidah Khadijah mengatakan, lihat. Kata-kata Sayyidah Khadijah ini masyhur, terkenal, sampai hari ini sering kita baca. Ini pelajaran juga buat ibu-ibu, ya, pelajaran juga buat bapak-bapak biar diajarkan sama ibunya, istrinya. Sayyidah Khadijah mengatakan, menenangkan suaminya dengan perkataan yang masyhur. Pelajaran dari Ummul Mukminin, beliau mengatakan, "Abshir, fa wallahi la yukhziyakallahu abadan. Innaka latasilur rahim wa tasdukul hadith wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa tukrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqq." Abshir, wahai suamiku, tenanglah. Wahai suamiku, ditenangkan, dipeluk oleh Khadijah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abshir, tenanglah suamiku. La yukhziyakallahu abadan, demi Allah, demi Tuhan, Allah Tuhan tidak akan menyusahkanmu, Allah tidak akan membuatmu susah. Jadi perkataan orang Arab itu Allah itu memang untuk Tuhan, sudah dari zaman Nabi Ibrahim, kakek nenek moyangnya dulu ya. Allah itu sebutan, bahkan dikatakan ini bahasa dunia yang lama menyebut Tuhan itu Allah. Ya, mau kita gabungkan agama samawi, semuanya sama. Larinya ke perkataan Tuhan itu adalah Allah. Bahasa dulu. Ya, sampai pada zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Nuh, bahkan Nabi Adam alaihissalam, yang namanya Tuhan itu dulu manusia diciptakan pertama itu mengenal Tuhan itu dengan Allah. Fa wallahi, demi Allah, la yukhziyakallahu abadan. Allah tidak akan mengecewakanmu. Spontan Sayyidah Khadijah lalu menyebutkan akhlak Rasulullah yang mulia, akhlak yang baik. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, hari ini kalau kita tanya sama istri kita, spontan kita minta dia menjawab akhlak kita apa yang dihafalnya. Ya, kira-kira para ibu-ibu di rumah yang hafal dari akhlak suaminya apa? Nah, tirulah Rasulullah. Rasulullah yang spontan diingat istrinya, langsung disebutkan 6 akhlak tadi adalah akhlak yang mulia semuanya. Demi Allah, Allah tidak akan, Tuhan tidak akan menyusahkanmu wahai suamiku. Innaka, sungguh engkau ini orang yang suka menyambung silaturahim. Innaka latasilur rahim. Engkau suka menyambung silaturahim. Terkenal di Mekah itu, terkenal Rasulullah ini menyambung silaturahim. Tidak ada orang yang tidak kenal kebaikan Rasulullah. Tidak ada orang yang tidak kenal kebaikan Rasulullah. Begitu pula kita umatnya. Mestinya kita adalah umat yang menyambung silaturahim. Jangan putuskan silaturahim, sambung. Ini akhlak. Yang kedua, kata Sayyidah Khadijah, wa tasdukul hadith, dan engkau itu orangnya jujur. Tasduk, sadik. Engkau itu jujur bicaramu, benar bicaramu. Kira-kira kalau di masyarakat kita ini ada orang jujur, dibenci atau dicintai? Dicintai, dibenci? Jujur kali orang tuh. Ya, mestinya dicinta. Kalau ada orang yang suka bohong, kira-kira gimana? Terkenal di masyarakat. Biasanya orang tidak suka, otomatis orang menjauhi. Wa tasdukul hadith, dan engkau itu jujur bicaramu wahai suamiku. Ini kan Rasulullah belum jadi nabi. Jadi yang diceritakan ini sifat-sifat sebelum Rasul jadi nabi. Wa tasdukul hadith, bahkan Rasulullah itu di Mekah terkenal dengan panggilan Al-Amin. Al-Amin, orang yang dipercaya. Al-Amin, orang yang bisa diberikan amanat. Amin, amanah, amnun, orang itu merasa aman. Kata-katanya dari situ tuh. Al-Amin, orang yang dipercaya, yang dianggap aman, yang bisa diberikan amanah.
Tasdukul hadith, jujur. Maka ini akhlak yang harus kita miliki umat Islam, jujur. Tingkatkan kejujuran. Orang jujur, jadi pemimpin jujur, jadi rakyat jujur, senang orang. Jadi rakyat aja jujur, apalagi jadi pemimpin, orang lebih senang. Wa tasdukul hadith wa tahmilul kalla, dan engkau ini suka menolong al-kalla, orang miskin, ad-dhaif, orang yang lemah. Dalam satu riwayat al-kalla ini artinya yatim, suka menolong anak yatim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahkan memberi makan orang miskin dan menyantuni anak yatim, ini ciri-ciri orang beragama benar dalam Islam. Ciri-ciri orang jujur beragama adalah menolong orang miskin dan menyantuni anak yatim. Apa dalilnya Ustaz? Kok Ustaz bilang kalau orang tidak memberi orang miskin, tidak menyantuni anak yatim? Tidak benar. Ayatnya sering kita baca. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul wala yahuddu ala ta'amil. Jelas ya dalilnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu, Allah yang bertanya kepada Rasulullah dan kepada kita umatnya yang baca Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Apa bahasanya mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik meninggalkan anak yatim. Jadi jangan tinggalkan anak yatim. Anak yatim itu tanggung jawab kita semua umat Islam. Di masyarakat kita ini berarti tanggung jawab kita nih, umat Islam. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama nomor 2 adalah orang yang tidak memberi makan fakir miskin. Ayatnya jelas, sering dibaca, juz 30, hafal kita semua. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Maka Rasulullah sudah jadi akhlaknya tahmilul kalla, kata istrinya yang ketiga tadi. Engkau suka menolong orang miskin dan anak yatim. Rasulullah pun anak yatim kecilnya. Kemudian Sayyidah Khadijah melanjutkan, wa taksibul ma'dum, dan engkau mencari harta untuk menolong orang yang tidak punya apa-apa, tidak berpunya. Taksibul ma'dum. Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal membantunya. Ya, orang yang tidak dibantu oleh orang lain dibantu oleh Rasulullah. Kemudian wa tuqrid dhaifa, yang kelima, dan engkau memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu hukumnya dalam Islam sunnah muakkad. Dalam satu mazhab, kalau nggak salah mazhab Hanafi, memuliakan tamu itu hukumnya fardun, hukumnya wajib. Saking muliakan tamu. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i, 3 hari pertama kita lebihkan makanan untuk tamu itu. 3 hari pertama kalau dia nginap, kita lebihkan makanannya dari makanan kita yang biasa setiap hari. Biasanya kita makan itu misalnya apa? Biasanya hari-hari biasa kita makan apa biasanya? Nasi, apa lagi? Terong misalnya kan, ikan asin. Datang tamu sembelih ayam. Maka dulu teman saya pernah cerita, orang Aceh tinggal di Medan, dia cerita, Ustadz, kami itu dulu waktu kecil, mereka punya kandang ayam kan di belakang, melihara ayam. Itu ibu saya itu dengan ayah tuh nyembelih ayam pas ada tamu aja. Jadi kami kalau datang, anak-anaknya itu bilang, kalau ada tamu tuh kami anak-anaknya senang, karena ibu pasti masak ayam. Artinya beda dari hari-hari biasanya. Mazhab Syafi'i 3 hari sunnah muakkad. Hari setelahnya itu adalah sedekah. Ya, seperti makanan kita biasanya. Ya, kalau biasanya kita makannya ayam, ya pas datang tamu masak nasi biryani, nasi Arab. Oh, ndak tolok masak tuh, berasnya ndak ada di sini. Iyalah, langka berasnya, beras apa namanya? Basmati ya. Nah, kok jadi kemakanan kita? Nampak laparnya nih. Selanjutnya ya. Enak ketawa Bapak. Yang keenam, ya, wa tu'inu ala nawaibil haq. Suamiku, kata Sayyidah Khadijah, dan engkau ini suka menolong kebaikan-kebaikan. Bukan sekedar engkau melakukan kebaikan, tapi orang yang melakukan kebaikan engkau bantu.
Kan beda ya. Kita suka melakukan kebaikan, oke. Tetapi ada orang melakukan kebaikan, kita bantu. Itulah Rasulullah. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau membantu orang yang melakukan kebaikan. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca ya di dalam perkataan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya diakui oleh sahabat-sahabatnya akhlaknya yang baik. Kalau sahabatnya itu seperti sahabat Anas radhiyallahu an. Sahabat Anas bin Malik itu kan hidup membantu Rasulullah itu sebagai pelayan, melayani, membantu Rasulullah sejak umur 10 tahun karena ibunya itu mewakafkan. Jadi ibu Anas ini dibawanya tangan Anas waktu itu umurnya 10 tahun menghadap Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, jadikan Anas ini, anakku ini, membantu urusanmu setiap hari." Jadi Anas itu tinggal di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maka Anas tinggal bersama Rasulullah. Apa kata Anas? 10 tahun aku tinggal di rumah Rasulullah, tidak pernah Rasulullah marah sama aku. Tidak pernah Rasulullah mengatakan, "Lima fa'alta kadza wa kadza, wahai Anas, kenapa kau lakukan ini?" Tidak pernah. Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan uffin qattun. Tidak pernah mengatakan uffin, itu artinya kata kasar, mengeluh, sama sekali. Saking dekatnya Anas itu, kayaknya sahabat Rasulullah yang pernah melihat bekas bekas dada Rasulullah itu dibelah. Rasulullah itu kan beberapa kali waktu kecil pernah dibelah oleh malaikat, syaqqus sadar namanya, dibelah dadanya. Dan yang kedua ketika Rasulullah akan Isra dan Mi'raj, dibelah. Orang mengatakan, masuk akal cerita itu kalau orang-orang sekarang yang pakai logika. Tapi itulah riwayatnya sahih, hadisnya benar. Kata Anas, aku pernah melihat bekas dada Rasulullah dibelah itu ada. Saking dekatnya sahabat Anas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Rasulullah berkata kasar. Dibuktikan oleh sahabat Anas radhiyallahu. Begitu pula sahabatnya. Tapi ada yang bukan sahabat Rasulullah, musuh. Ya, waktu itu masih musuh. Ya. Dia mengatakan, menyaksikan bahwa akhlak Rasulullah itu mulia. Rasulullah itu akhlaknya mulia dan mengajak kepada kemuliaan. Walaupun dia nggak mau masuk Islam karena gengsi, tapi dia mengakui akhlak Rasulullah itu mulia. Namanya Abu Sofyan. Ya, setelah jadi sahabat tentu kita sebut Abu Sofyan radhiyallahu anhu. Tapi ini kan cerita sebelum dia masuk Islam, yaitu tahun 7 Hijriah. Abu Sofyan itu masuk Islam tahun 8 Hijriah waktu Fathu Makkah. Jadi tahun 7 Hijriah setelah perjanjian Hudaibiyah, perjanjian gencatan senjata, orang Mekah tidak boleh memerangi Madinah, orang Islam di Madinah juga tidak boleh menyerang Mekah, juga tidak boleh umroh, dilarang. Perjanjian ini umurnya 10 tahun, tapi dilanggar oleh kafir Quraisy, maka tahun 8-nya langsung ditaklukkan oleh Rasulullah, ya, karena mereka melanggar perjanjian. Jadi sahabat Abu Sofyan ini, ketika dia sebelum masuk Islam, berangkat dia ke Syam, ke utara, berdagang. Waktu itu Syam itu ada negeri namanya negeri Ilya. Dalam bahasa lamanya Ilya, bahasa sekarangnya Baitul Maqdis, Al-Quds, Jerusalem. Berangkat Abu Sofyan dengan kafilah dagang Quraisy. Ternyata hari-hari itu Rasulullah menulis surat kepada seluruh raja-raja di sekitar Jazirah Arab. Rasulullah tulis surat mengajak masuk Islam raja di Kaisar Heraklius, raja Romawi. Rasulullah tulis surat ke atas, ke utara, ke arah timur, raja Persia, Kisra Persia. Rasulullah tulis surat kepada raja Bahrain. Rasulullah tulis surat kepada raja di dulu daerah Libanon, raja Kristen. Rasulullah tulis surat mengajak mereka masuk Islam. Kaisar Heraklius, Kaisar Romawi Timur, dia memiliki istana di Ilya, di Baitul Maqdis. Waktu itu dia lagi liburan, ya, liburan musim panas ke Baitul Maqdis. Istananya kan di Konstantinopel, Bizantium, di Istanbul hari ini ya. Dia sedang ke Baitul Maqdis. Ketika dia dapat surat dari utusan Rasulullah itu sahabat Dihyah. Sahabat Dihyah menyerahkan surat dari Rasulullah, dibaca oleh Kaisar Heraklius. Aslim taslam,
masuk Islam kau akan selamat, kata Rasulullah. Aslim taslam falaka, dan engkau akan mendapat pahala 2 kali lipat, kata Rasulullah. Kenapa 2 kali lipat? Raja itu kalau dia baik pahalanya lebih dari orang biasa. Jadi pahala raja itu kalau masuk Islam dapat 2 pahala. Dia masuk Islam dan rakyatnya mengikuti dia masuk Islam. Aslim taslam, ya. Masuk Islam. Lalu Kaisar Heraklius ini bingung, siapa Muhammad yang ngajak aku masuk agama dia ini? Berani sekali, aku kan kaisar. Romawi Timur itu kan satu kerajaan besar selain Persia. Jadi di dunia itu waktu itu ada 2 saja. Kerajaan besar Romawi dengan Persia. Mekah ini negeri yang tidak ada kerajaan. Siapa ini? Ya, kalau hari ini Amerika dengan Rusia lah gitu ya, atau Amerika dengan Cina. Mana yang betul nih? Ya, kayak gitu aja lah ya. Cina termasuk besar ya. Nah, siapa orang ini? Lalu Kaisar Heraklius memerintahkan kepada pengawalnya, pengawalku, coba kalian cari di pasar di Syam, di negeri kita ini di Syam. Hari ini Syam itu Syria ya, Syria, Lebanon, Palestina itu masuk Syam semuanya. Coba kalian cari di pasar kita ini orang yang berasal dari Mekah. Kalau bisa, orang yang dari Mekah itu orang yang nasabnya dekat dengan orang yang mengaku Nabi dari Mekah yang menulis surat ini dengan Muhammad. Coba kalian cari. Dicari oleh pengawalnya. Dapat sekitar 5 atau 6 orang dari Mekah. Salah satunya Abu Sofyan. Dibawa menghadap kepada Kaisar Heraklius di istananya di Ilya, di Baitul Maqdis. Lalu Kaisar Heraklius bertanya, ayyukum aqrabu lahu nasaban? Siapa kalian yang paling dekat nasabnya dengan Muhammad ini? Abu Sofyan nunjuk. Ana, kata Abu Sofyan, aku paling dekat. Karena Abu Sofyan ini kakeknya sama dengan kakek Rasulullah. Rasulullah itu kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin apa lagi? Bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Kakek Rasulullah yang namanya Fihir inilah yang namanya Quraisy. Orang yang pertama diberi gelar Quraisy itu, jadi nama suku Quraisy itu dari gelar nama kakek Rasulullah. Nama aslinya Fihir, panggilannya Quraisy. Anak-anak dia ini nanti itu yang disebut dengan suku Quraisy. Ya, kakek Rasulullah yang keberapa tuh? Nah, Abu Sofyan ini masih ketemu dengan Rasulullah kakeknya di Qusay. Iya, Qusay bin Kilab ketemu. Abu Sofyan ini kan Sakhar bin Harab bin Umayyah. Nanti ketemu dengan Qusay kakek Rasulullah. Siapa yang nasabnya paling dekat dengan Muhammad ini? Ana, kata Abu Sofyan. Maju. Engkau di depan, letakkan kawan-kawanmu di belakang, dibariskan kawan-kawannya. Kenapa? Kata Kaisar Heraklius kepada penerjemahnya, karena kalau dia jawab bohong, orang yang di belakangnya tahu dia sedang berbohong. Bertanyalah Kaisar Heraklius, panjang. Hadis ini ada di Sahih Muslim. Kaisar Heraklius kemudian bertanya, apakah orang ini nasabnya baik di antara kalian? Dijawab oleh Abu Sofyan, na'am, huwa dzu nasab, nasabnya baik. Apakah orang ini berdakwah membawa agama ini? Sebelumnya ada yang membawa agama ini sebelum dia? Kata Abu Sofyan, tidak ada. Dialah yang pertama kali bawa agama ini, Islam itu. Dia bertanya lagi, apakah kakek-kakeknya dulu raja di negeri kalian? Tidak, kata Abu Sofyan. Karena negeri kami itu tidak ada kerajaan. Negeri kami itu kesukuan, kabilah. Tidak ada raja. Semua pemimpin kabilah itu pemimpin. Ya, tidak ada raja. Apakah dia pernah berbohong dulu sebelumnya waktu kecilnya? Sebelum dia ngaku sebagai nabi dia pernah berbohong? Tidak, kata Abu Sofyan. Dia tidak terkenal pernah berbohong. Kami tidak pernah dengar dia bohong, kata Abu Sofyan. Jujur Abu Sofyan, musuhnya nih. Bertanya lagi, apakah pengikutnya orang miskin atau orang kaya di antara kalian? Pengikutnya orang miskin, kata Abu Sofyan. Jumlahnya bertambah atau berkurang? Bertambah, kata Abu Sofyan. Tidak berkurang. Apakah ada yang murtad dari pengikutnya ini? Tidak ada yang murtad, kata Abu Sofyan. Kalian pernah perang dengan dia? Pernah, kata Abu Sofyan. Siapa yang menang? Kata Kaisar Heraklius. Kadang dia menang, kadang kami yang menang. Yanalu minna wa nanalu minhu. Al-harbu bainana sijal. Perang di antara kami itu silih berganti, sijal bahasa Arabnya, ganti-gantian. Kadang dia menang, kadang kami yang menang. Oke, kata Kaisar Heraklius, pernahkah kalian mengadakan perjanjian? Ya,
kami sekarang sedang dalam perjanjian dengan dia, gencatan senjata, sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Apakah dia pernah khianat dengan perjanjian kalian? Kata Abu Sufyan, inilah satu-satunya yang aku bisa masuk, yang bisa menjelekkan Muhammad, tapi aku tidak bisa bohong. Jadi apa kata Abu Sufyan? Selama ini dia nggak pernah ingkar janji, tapi nggak tahu ke depan dia ingkar janji atau tidak. Itu kata Abu Sufyan. Nggak tahu ke depan dia ingkar janji atau tidak. Ternyata dalam sejarah yang ingkar janji justru Abu Sufyan dan kawan-kawannya, bukan Rasulullah nanti ke depannya. Nah, bertanya lagi Kaisar Heraklius, jadi apa yang dia ajak sama kalian? Apa dakwahnya? Kenapa kalian menolak? Abu Sufyan mengatakan, dia mengajak kami menyembah Tuhan yang satu dan tidak mensekutukannya. Dia mengajak kami sholat, dia mengajak kami berkata jujur, dia mengajak kami menjaga kesucian diri, afaf, mengajak kami menjaga kesucian diri. Dan yang kelima, dia mengajak kami untuk menyambung silaturahim. Terdiam Kaisar Heraklius. Kok tidak mau orang dia? Ada nggak yang jelek dari semua tadi? Mengajak kami menyembah Tuhan yang satu. Ini orang Mekah paling anti. Setiap kabilah di Mekah itu gengsi. Setiap kabilah harus punya Tuhan yang beda dengan kabilah lain. Satu kabilah Tuhan namanya Latta, kabilah lain namanya Uzza, kabilah lain namanya Hubal, Manat. Pokoknya kalau ada suku baru lagi, kita buat organisasi baru, kita buat Tuhan baru lagi. Saking kan errornya orang Mekah waktu itu ya, kafir Quraisy. Menyembah Tuhan yang satu nggak terima. Dan dia mengajak kami sholat. Sholat itu doa ibadah kepada Allah, ya, istilah waktu. Kemudian as-sidqu, berkata jujur, ya. Dia mengajak kami berkata jujur. Yang keempat, mengajak kami menjaga kesucian diri. Menjaga kesucian diri ini tidak boleh zina, tidak boleh ya menjatuhkan harga diri. Dia mengajak kami itu. Yang kelima, mengajak kami untuk silaturahim. Apa kata Kaisar Heraklius kemudian setelah bertanya panjang? Tadi aku tanya apakah dia nasabnya dari nasab orang baik. Kalian menjawab, ya, itulah nabi-nabi di kitab Taurat dan Injil. Tadi sudah dibaca oleh adik-adik kita, anak-anak kita, bahwa Nabi Isa itu mengatakan, wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Diulang berapa kali tadi? Ismuhu Ahmad. Ya. Di sini ada yang namanya Ahmad. Ya. Yang namanya Ahmad itu harus bangga karena ada syairnya dalam bahasa Arab. Ya Ahmad al-khairi li jahun bitasmiyati fa kaifa la yatasama man bir rasuli sumi. Wahai Ahmad yang baik, Rasulullah gitu kan. Ya Ahmad al-khair, wahai Ahmad, Rasulullah yang baik. Li jahun bitasmiyati, aku bangga dengan namaku karena aku juga Ahmad. Ahmad Tarmizi, ya. Ini syair dikasih dosen saya di waktu belajar di Mesir. Ahmad, kau hafal syair ini karena nama kau Ahmad, sama dengan nama Rasulullah Ahmad di dalam Al-Quran. Jadi semua yang namanya dari Ahmad itu harus bangga. Kata Hamada, Muhammad yang terpuji, Ahmad, Hamid, Mahmud, itu sama tuh. Ya, jadi nama Hamid, Mahmud, Ahmad, Muhammad itu satu kata, maknanya sama, terpuji. Maka Rasulullah mengatakan sebaik-baik nama itu Mahummida, yang berasal dari kata pujian, Ahmad, Muhammad. Dan yang kedua, hadir Rasulullah mengatakan sebaik-baik nama itu Ma'ubbida, penghambaan. Jadi nama-nama yang baik itu Hummida, menyanjung pujian, dan Ubbida, penghambaan. Contoh Abdullah, apa lagi? Abdurrahman, pakai Asmaul Husna ujungnya ya. Tidak boleh selain Asmaul Husna, nggak boleh. Kita itu hamba-hamba Allah. Allah itu yang sama namanya adalah Asmaul Husna yang 99. Abdul Muhsin, Abdul Muqsid, Abdul Basit, Abdul Somad, dan semuanya ya. Yang itu sebaik-baik nama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai mana kita tadi? Kaisar Heraklius bertanya, tadi aku tanya nasabnya baik, itulah nabi-nabi yang ada di kitab Taurat dan Injil yang aku baca, karena agama Kaisar Heraklius Nasrani. Aku tanya sama kalian, apakah ada nabi sebelumnya bawa risalah seperti dia? Kalian bilang tidak ada. Itu untuk menjawab bahwa dia bukan bukan meniru, tapi itu memang wahyu. Ketiga aku tanyakan, apakah dia sebelumnya pernah berbohong? Tidak, kalian bilang.
Begitulah akhlak para nabi-nabi. Sebelumnya mereka waktu kecilnya orang-orang yang jujur. Aku tanyakan apakah kakek neneknya, orang tuanya raja? Kalian menjawab tidak. Maka itu untuk menjawab keraguan kalian bahwa dia membawa agama ini bukan ingin kekayaan. Dia tidak mau dunia, tapi itu wahyu dari Tuhan. Aku bertanya apakah pengikutnya orang miskin atau orang kaya? Kalian menjawab orang-orang miskin. Bal du'afa'uhum, kata kalian. Begitulah pengikut nabi-nabi sebelumnya. Pengikut nabi-nabi yang ada di kitab Taurat dan Injil, pertama-tama pengikutnya itu adalah orang-orang miskin. Pengikut Nabi Nuh, pengikut Nabi Ibrahim, pengikut Nabi Lut. Justru pemuka-pemuka kaum itu tidak mau beriman. Sejak zaman Nabi Nuh dulu sampai zaman Rasulullah, pertama-tama yang masuk Islam itu yang miskin, yang tidak kaya. Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi, Khabbab bin Arad, Yasir, Ammar bin Yasir, Sumayyah dan lain-lain radhiyallahu anhum. Dan aku bertanya apakah ada di antara mereka bertambah jumlahnya atau berkurang? Bertambah. Begitulah iman. Kalau sudah masuk ke dalam dada, dia akan terus subur, tumbuh. Aku bertanya apakah ada yang murtad? Tidak. Begitulah agama yang benar. Kalau sudah masuk dalam hati, mereka tidak mau meninggalkannya. Orang-orang miskin, walaupun miskin, mereka tidak mau keluar dari agama tersebut. Aku tanyakan, pernah kalian perang dengan dia? Kalian jawab pernah. Begitulah nabi-nabi sebelumnya, diperangi oleh kaumnya, dimusuhi oleh kaumnya. Nabi Zakaria apa jadinya oleh kaumnya? Nabi Zakaria dibunuh. Nabi Zakaria itu kan dibunuh sama kaumnya, digergaji dalam riwayatnya. Nabi Yahya bagaimana? Anak Nabi Zakaria dibunuh. Nabi Rasul Allah dibunuh. Jadi kalau kita mengatakan kalau ada dakwah tapi dimusuhi oleh kaumnya, itu berarti dakwah tidak benar. Belum tentu. Lihat dulu kaumnya. Kalau kaumnya preman semua, mafia, memusuhi orang yang berdakwah, ya orang kaumnya yang salah. Ya. Nabi Isa itu dibunuh oleh Bani Israel menurut orang Bani Israel. Jadi orang Yahudi sampai hari ini mengira mereka berhasil bunuh Nabi Isa. Orang Kristen apa akidahnya? Orang Kristen Nabi Isa itu makanya lambangnya salib. Memang siapa yang yakin Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib? Hanya orang kan itu titik beda kita dengan mereka. Titik akidah kita, Nabi Isa itu nabi, rasul dan tidak dibunuh. Di mana Nabi Isa sekarang? Dalam Al-Qur'an di mana? Barrafa'ahullahu ilaih, Allah angkat. Kapan turun Nabi Isa? Hadisnya mutawatir, nanti sebelum hari kiamat Nabi Isa akan turun. Mutawatir, Rasulullah yang menyampaikan. Itu akidah orang Islam yang membedakan kita dengan Yahudi dan Nasrani. Masalah ketuhanan kita udah beda. Lalu, pernah kalian berperang dengan dia? Pernah. Siapa yang menang? Kadang kami menang, kadang kami kalah. Apa yang dia ajak pada kalian? Kata Kaisar Heraklius. Kalian menjawab, dia mengajak menyembah Tuhan yang satu, tidak mensekutukannya, mengajak kami sholat, berkata jujur, menjaga kesucian diri, iffah, kesucian diri, dan mengajak kami menyambung silaturahim. Kata Kaisar Heraklius, itulah dakwah ajaran nabi-nabi yang sebelumnya yang ada di kitab Taurat dan Injil. Sungguh, kata Kaisar Heraklius, aku baca kitab Taurat dan baca kitab Injil. Aku mengetahui nabi ini akan keluar, nabi seperti ini akan datang. Tapi aku tidak menyangka kalau dia datang dari bangsa kalian. Aku tidak menyangka kalau dia berasal dari Mekah, dari negeri kalian. Wallahi, demi Allah, kata Kaisar Heraklius kepada Abu Sufyan, nanti Muhammad ini, agamanya ini akan menguasai apa yang aku miliki sekarang. Agama Muhammad ini, agama Islam, akan menguasai apa yang dimiliki oleh kerajaan Romawi. Terbukti, sudah kita taklukkan di Bizantium, di Konstantinopel. Akan mengambil, akan menguasai apa yang aku kuasai sekarang. Demi Allah, bersumpah Kaisar Heraklius, jika Muhammad itu ada sekarang di sini, jika Muhammad ada sekarang di sini, aku akan membasuh kedua kakinya. Hadisnya sahih. Aku akan membasuh kedua kakinya. Ya. Kemudian ribut menteri-menterinya, pengawal-pengawalnya Kaisar Heraklius, pendeta-pendeta Kristen, mereka nggak setuju. Ya. Kemudian Kaisar Heraklius menyuruh Abu Sufyan keluar. Apa kata Abu Sufyan?
Sungguh besar perkara Muhammad. Kenapa orang Romawi, Ibnu Banil Asfar, artinya anak orang-orang yang kuning, orang Eropa maksudnya, kenapa mereka tahu, kenal dengan Muhammad, sedangkan kita nggak kenal, sedangkan kita nggak peduli dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah akhlak Rasulullah yang diakui oleh para musuh-musuhnya. Kaisar Heraklius pun dengan mendengar cerita tahu, inilah Nabi yang dijanjikan oleh kitab suci Taurat dan Injil. Ini biasanya di daerah sini maulid sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Berarti saya yang tidak kuat. Pak Sa tanya dulu kan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah membawa cerita tadi kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara singkat, dan intinya tujuannya agar kita menghidupkan akhlak yang mulia ini dalam keluarga kita, agar kita hidupkan akhlakul karimah ini dalam masyarakat kita, keluarga besar kita, mulai dari rumah tangga kita. Mulai ayah memperhatikan akhlak anaknya, ibu memperhatikan akhlak anaknya, suami mengajarkan akhlak kepada istrinya. Sungguh kalau rumah-rumah kita ini, rumah tangga orang Islam ini sudah menerapkan akhlak yang mulia, maka akhlak ini akan wujud di masyarakat kita, akan wujud di negara kita. Hari ini kita sedih, bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, orang sudah melegalkan apa yang Allah haramkan, orang halalkan. Orang sekarang bicara zina itu terang-terangan. Bahkan ada yang bangga, na'udzubillah. Artis lah entah apa. Zina yang Allah haramkan, yang hukumannya itu rajam. Rajam itu kan hukuman mati itu. Rajam itu orang berzina itu. Orang sekarang bicara berani. Minuman keras, orang berani. Yang Allah haramkan, belum akhlak-akhlak yang lain. Pakaiannya, makanannya, ya. Ini saatnya kita kembali, momen ini kita kembali mengingatkan, mari kita kembali kepada ajaran Islam. Mari kita cintai Rasulullah. Bagaimana kita mencintai Rasulullah? Dengan menerapkan akhlak-akhlak Rasul yang mulia. Sahabat Anas pernah menceritakan dalam hadis, satu hari datang seorang sahabat, datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, kapan hari kiamat?" Kapan hari kiamat? Rasulullah kemudian balik menjawab, bertanya Rasulullah jawabannya, "Wa ma a'datta laha?" Wahai fulan, apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Engkau bertanya padaku kapan hari kiamat. Rasulullah balik bertanya, apa yang sudah kau siapkan sehingga kau bertanya tentang hari kiamat? Sahabat itu kemudian menjawab, "Sungguh ya Rasulullah, aku tidak siapkan banyak amal, tidak banyak solat, tidak banyak sedekahku. Akan tetapi ya Rasulullah, ada satu amalan yang aku andalkan. Aku cinta Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Aku cinta Allah dan Rasulnya." Rasulullah kemudian tersenyum dan menjawab, "Anta ma'aman ahbabta." Anta ma'a man ahbabta. Engkau, kata Rasulullah, nanti akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang yang engkau cintai. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada Rasulullah. Ibu-ibu, cinta kepada Rasulullah. Semoga kita dikumpulkan bersama Rasulullah di surga kelak, amin. Lalu sahabat Anas melanjutkan hadis ini, "Wa ma farihna," dan kami tidak gembira segembira kami mendengar hadis ini. Sungguh, kata sahabat Anas, tidak banyak solat, tidak banyak amalanku, akan tetapi aku cinta kepada Rasulullah, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, kata sahabat Anas, dan semoga aku dikumpulkan bersama orang yang aku cintai. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak ibu-ibu yang dimuliakan, cintai Rasulullah, dahulukan Rasulullah dalam akhlak kita, dahulukan Rasulullah dalam rumah kita. Maksudnya ajaran Rasulullah kita dahulukan di dalam rumah tangga kita. Seorang sahabat namanya Robi'ah bin Ka'ab, laki-laki ya.
Kalau di Indonesia Robi'ah itu laki-laki perempuan? Ya. Kalau dalam Arab itu Robi'ah itu laki-laki, tapi kalau Robi'ah itu perempuan. Ada bedanya ya. Robi'ah bin Ka'ab seorang sahabat laki-laki. Sahabat Robi'ah ini hari-harinya dia ashabus sufah, tidurnya di Masjid Nabawi. Dan sahabat Robi'ah ini suka tidur di depan pintu Rasulullah. Jadi ghurfah, rumah Rasulullah itu kan rumah kamar-kamar istrinya itu nyambung dengan Masjid Nabawi pada zaman itu. Ya, sampai hari ini kan kamarnya Sayyidah Aisyah itu jadi makam Rasulullah kan di apa namanya? Kalau di Masjid Nabawi itu kita sebut di sampingnya Raudhah. Di samping Raudhah, karena Raudhah itu kata Rasulullah antara kamar Aisyah dan mimbarku itu adalah Raudhah min Riyadil Jannah. Hadis sahih ya, taman dari taman surga. Nah, sahabat Robi'ah bin Ka'ab ini suka tidur di depan pintu Rasulullah. Kenapa dia suka tidur? Biar Rasulullah kalau bangun malam mau tahajud pasti melewati dia dan dia bangun. Dan dia suka melayani Rasulullah dengan mengambil air wudhu Rasulullah. Air wudhu itu bahasa Arabnya wadu. Wadu itu tempat satu ember air wudhu. Jadi ketika Rasulullah bangun, Robi'ah pun langsung bangun. Lalu disiapkannya air untuk wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebegitu cintanya Robi'ah dengan Rasulullah. Khadimu Rasulillah, dia suka melayani Rasulullah. Sampai Rasulullah setelah wudhu bertanya, Ya Robi'ah, salni. Ya Robi'ah, salni. Wahai Robi'ah, coba engkau sebutkan apa yang kau inginkan, biar aku doakan. Minta. Apa yang kau inginkan wahai Robi'ah? Robi'ah spontan menjawab, Ya Rasulullah, uridu murafaqataka fil jannah. Spontan dia menjawab ketika ditawari Rasulullah, salni. Wahai Robi'ah, coba minta apa yang kau inginkan. Spontan dia menjawab satu jawaban saja, Ya Rasulullah, aku ingin menemanimu di surga. Uridu murafaqataka fil jannah. Aku mau menemanimu di surga ya Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab, awa ghaira dzalik, tidak ada yang lain Robi'ah? Huwa dzaka, hanya itu ya Rasulullah. Tidak mau saya yang lain. Saya hanya mau menemanimu di surga. Rasulullah kemudian mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Wahai Robi'ah, tolong aku untuk mendoakanmu ini, tolong aku dengan engkau memperbanyak sujud, memperbanyak salat sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sahabat Robi'ah sudah meminta bersama Rasulullah. Maka pertanyaan saya yang terakhir, mau kita bersama Rasulullah di surga? Mau kita bersama Rasulullah di surga? Mari kita perbanyak salat sunnah kita, perbanyak sujud kita, dan minta doakan. Kalau kita tidak pernah berdoa, tentu tidak dicatat. Tapi doa-doa kita ini diaminkan oleh malaikat. Kita meminta bersama Rasulullah, menemani Rasulullah di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan saya tutup dengan hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan, ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan. Rasulullah bersabda, di antara kalian orang yang paling aku cintai dan orang yang tempat duduknya, majelisnya akrab, dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah. Orang yang paling kucintai dan duduknya, majlisnya nanti dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Semoga kita semua bersama Rasulullah, menemani Rasulullah di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, karena sepertinya konsentrasi kita sudah mulai berkurang, mari izinkan saya memimpin doa ya. Sebetulnya bukan bapak-bapak ibu-ibu saja yang mau cepat. Kalau boleh jujur, saya pun mau cepat. Mari kita khusyukkan hati kita, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, anak istri kita, keluarga besar kita.
masyarakat kita. Sama-sama kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bagi kami yang kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya yang sudah tiada ya Allah, maka lapangkan kubur mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Terangkan kuburan mereka dengan amal saleh ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min amalin la yurfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yustajabulah wa min du'ain la yustajabulah. Ya Allah, lindungi kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, lindungi kami dari diri yang tidak pernah kenyang ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari hati yang tidak khusyuk ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari doa-doa yang tidak diijabah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril muslimina fi Filastin, Allahumma ansuril muslimina fi Misr wa fil Yaman wa fil Iraq wa fil Syam wa fi kulli biqa'il ardi ya arhamar rahimin. Ya Rabb, nuridu murafaqata Rasulullah fil jannah. Ya Allah, nuridu murafaqata Rasulillah fil jannah. Ya Allah, kami ingin bersama Rasulullah di surga ya Allah. Kami ingin berada di majlis Rasulullah di surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kebersamaan. Mohon maaf atas khilaf dan salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.